Saya usulkan bukan Mekarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya, ya, keluarga Riyadi harus kita undang dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini. Konsumen Nasional atau BPKN, bidang perlindungan konsumen, BPKN untuk terus mengawal Ketidakhadiran Mekarta, ya, PT MSU, ya, PT Mahkota ini kan tanpa ada kabar, ya, Bu Dewi sekretariat, ada surat balasan nggak? Tidak ada surat balasan. Ini kan menunjukkan bahwa Mekarta ini merasa bahwa dirinya bisa membeli, bisa menundukkan semua orang yang ada di Republik ini. Ya, kenapa saya bilang itu? Karena satu, ya, diduga PKPU yang dilakukan Mekarta itu, ya, seperti pengakuan yang kita dapat dari konsumen tanggal 18 Januari yang lalu, PKPU itu tidak melibatkan mereka. Tapi PKPU ini bisa jalan. Berarti kan dugaan Mekarta melakukan permainan dengan mafia hukum, ya, dan dia bisa taklukkan itu oleh Mekarta. Ya, bayangkan konsumen tidak dilibatkan, tapi PKPU-nya jalan. Itu satu. Yang kedua, masyarakat konsumen yang menuntut hak mereka, di mana mereka ingin uang mereka dikembalikan atau kepastian unit mereka, malah mereka digugat dan dituntut balik oleh Mekarta senilai 56 miliar. Ini kan menunjukkan bahwa Mekarta ini merasa kuat. Mekarta ini bisa melakukan segala-galanya, ya, merasa dilindungi dan bisa membayar dan membeli seluruh orang untuk kepentingan mereka. Itu yang saya tangkap ini. Sehingga surat resmi DPR saja untuk undangan Komisi 6 mereka tidak gubris. Dan itu catatan yang paling penting, bahwa yang menuntut melaporkan konsumen itu bukan hanya MSU, tapi juga Bank Nobu. Jadi itu penting tuh pimpinan, yang melaporkan dan menggugat dan menuntut konsumen 56 miliar itu bukan hanya MSU, tapi dua entitas milik Lipo Group. Yang pertama yang namanya MSU Mahkota, yang kedua Nobu Bank, ya, mereka yang menggugat 56 miliar itu. Nah, untuk itu, dan Nobu itu siapa? Tempat bank konsumen membayar cicilan. Nah, untuk itu pimpinan, saya mengusulkan, ya, langkah konkret saja. Kita lakukan segera. Pertama, saya mengusulkan rapat gabungan, ya. Kita bikin rapat gabungan melibatkan Komisi 6, ya. Di Komisi 6 kita bisa datangkan Kepala BKPM dan Menteri Investasi, karena sekali lagi seluruh perizinan yang ada di Republik Indonesia ini bermuara adanya di Kementerian Investasi atau Kepala BKPM. Apakah betul izin-izinnya masih ada atau belum? Tidak. Apa betul izin-izin Mekarta ini lengkap atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kita undang Komisi 3. Tentu Komisi 3 bisa mengundang Mahkamah Agung untuk mencek keputusan kenapa PKPU-nya dan juga aparat hukum lainnya. Lalu kita undang Komisi 11, rapat gabungan dengan Komisi 11 untuk melibatkan BI dan OJK karena ada perannya Nobu, bank milik Lipo. Jadi itu satu, saya mengusulkan rapat gabungan, dan tentu pihak Lipo harus kita undang. Pimpinan, saya usulkan bukan Mekarta lagi yang kita undang, tapi langsung pemilik perusahaannya, ya, keluarga Riyadi harus kita undang, ya, karena kan Mekarta ini kan pegawai, ya, manajemen Mekarta itu kan pegawai. Ya, kita undang saja konglomerasinya langsung. Karena diduga yang ngambil keputusan juga
keluarga besar itu, bukan lagi pegawai-pegawainya di mahkota. Jadi saya minta rapat gabungan, itu yang pertama, rapat gabungan Komisi 3, 6 dan 11 menghadirkan mitra-mitranya dan juga menghadirkan pimpinan LIPO, James Riyadi dan keluarganya. Satu. Yang kedua, kalau memang tidak kooperatif pimpinan demi kepentingan membela rakyat dan memberi pelajaran bahwa tidak ada satu kelompok yang bisa ngatur negara ini, saya usulkan kita pansus. Ya, kita usulkan kita pansus Mekarta. Karena ini bentuk penzoliman yang luar biasa. Bayangkan konsumen ya membeli, menyicil dan menuntut hak mereka, lalu mereka malah dituntut balik. Ya, berarti kan ada intimidasi dari oligarki.